Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Radhendra, dalam program sesi tanya jawab 2 untuk mata kuliah Statistik Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dua pertanyaan yang sangat menarik, dan pertanyaan ini sangat sering timbul di kalangan mahasiswa, di mana permasalahan yang paling sering muncul dalam mempelajari statistik matematika adalah ketika Anda membaca buku referensi, Anda dihadapkan kepada penyelesaian langkah penyelesaian soal yang singkat, yang seharusnya secara normal penyelesaian dilakukan dengan 10 langkah, tapi kadangkala dalam buku referensi atau riset artikel dalam beberapa jurnal yang baik, Anda hanya akan menjumpai 2 atau 3 langkah. Nah, ini tentu akan menjadikan kita bingung, malahan sering sekali menyebabkan permasalahan ini menjadi faktor utama yang menjadikan kita malas untuk melanjutkan pembelajaran untuk memahami statistik matematika itu sendiri. Nah, cara penyelesaiannya tentu saja kita harus kembali kepada teori dasar dari permasalahan tersebut dan kita selesaikan dengan tahapan-tahapan yang sebenarnya. Nah, kadang apa yang ditulis di buku tidak sama dengan yang kita jawab. Nah, kalau ini terjadi, tidak ada yang salah. Buku tidak salah, dan Anda juga tidak salah. Cuman yang menarik adalah bagaimana langkah yang kita buat tadi, kita sederhanakan sehingga ketemu dengan bentuk yang ditulis di buku. Nah, inilah isu yang akan kita bahas, yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Bagaimana untuk menguraikan tahapan-tahapan tadi menjadi lebih lengkap dan diakhiri dengan mengupayakan apa yang kita buat tadi menyamakan dengan bentuk yang tertulis di buku. Oke, untuk itu kita akan lihat beberapa pertanyaan yang kita maksudkan tadi. Pertanyaannya ada 2, tetapi sangat memerlukan waktu dan energi untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, di antaranya pertanyaan yang muncul adalah seperti yang kita sampaikan pada mukadimah di awal adalah, ini pertanyaan tidak berasal dari mahasiswa prodi matematika UIN, tapi pertanyaan ini berasal dari mahasiswa lain yang saya tidak tahu entah dari mana, tapi pertanyaannya menarik untuk dipikirkan. Apa yang dia inginkan adalah sama seperti yang kita sampaikan, bahwa permasalahan sering timbul dari langkah-langkah singkat yang ditampilkan oleh beberapa referensi yang dijumpai pada universitas atau pada buku lain. Nah, tentu saja ini nanti akan kita jawab dengan melihat salah satu diktat atau modul perkuliahan di luar, sehingga kita dapat menurunkan langkah-langkah tersebut atau menyempurnakan langkah tersebut dan mengupayakan langkah tersebut sama persis dengan yang di buku tadi. Ini pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah sebagai berikut dan mempunyai hubungan dengan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua itu datang dari
saudara Tafdil Hakiki. Saudara Tafdil Hakiki menyatakan bahwa selama ini distribusi Weibull itu diestimasi parameter dengan menggunakan metode grafik. Dan adakah metode lain untuk mendapatkan estimasi parameter dari distribusi Weibull? Nah, dua pertanyaan ini akan kita gabungkan jawabannya, di mana kita akan melihat seperti apa universitas lain, seperti apa diktat atau modul yang digunakan oleh universitas lain untuk menjawab estimasi Weibull ini dengan menggunakan metode lain. Menggunakan metode tidak hanya metode grafik, tetapi distribusi Weibull ini akan disorot dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Nah, tentu saja bagaimana distribusi Weibull akan diestimasi parameternya dengan menggunakan metode maksimum likelihood itu banyak disajikan dalam beberapa referensi, baik itu jurnal maupun itu buku. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi, biasanya yang disajikan adalah menggunakan bentuk-bentuk yang singkat. Sehingga tentu saja hal ini bagi pemula seperti mahasiswa semester 6 akan menjadikan suatu masalah baru. Bagaimana untuk memahami ini? Nah, kita akan lihat seperti apa universitas-universitas lain atau seperti apa modul atau buku atau bahan pengajaran yang membahas distribusi Weibull, terutama dalam mengestimasi parameter menggunakan maksimum likelihood. Nah, kita jumpai di beberapa sumber, ada di University of Oslo. University of Oslo pada tahun 2011 menggunakan distribusi Weibull sebagai bahan ajar untuk menggunakan metode numerik mengoptimisasi likelihood dengan menggunakan secara numerik. Nah, dalam modul, kita katakanlah ini modul atau bahan pengajaran, disampaikan fungsi densitas peluang Weibull adalah beta alfa berpangkat min 1, X per alfa berpangkat beta kurang 1, eksponen min X per alfa berpangkat beta. Nah, kita telah mengetahui bahwa langkah dasar atau langkah yang telah menjadi standar dalam mengestimasi parameter menggunakan maksimum likelihood tentu diawali dengan fungsi likelihood. Nah, dalam menentukan fungsi likelihood, kita harus memahami notasi atau simbol-simbol yang digunakan. Pada diktat atau bahan ajar ini dia menggunakan notasi lig, sedangkan kita terfokus kepada L besar, sama saja. Jadi kalau lig alfa beta ini menyatakan bentuk dari likelihood. Likelihood adalah hasil perkalian dari fungsi densitas tunggal. Jadi tanda P ini yang seperti P ini adalah tapi bukan P, ini merupakan tanda perkalian. Sedangkan ujung belahan biasanya sigma. Oke, ini adalah likelihood perkalian dari variabel acak X hingga Xn, dan ini adalah log likelihood. Nah, jadi memang permasalahan yang disampaikan pertama tadi kita jumpai terlalu sederhana, hanya menggunakan dua langkah. Nah, ini biasanya yang harus diselesaikan atau dipahami terlebih dahulu sebelum nantinya kita masuk ke tahapan berikutnya. Oke, kita akan lihat bagaimana secara sempurna atau fungsi densitas peluang Weibull ini kita bahas masalah likelihood
sehingga mendapatkan bentuk log likelihood seperti yang disampaikan oleh diktat atau bahan ajar yang digunakan oleh University of Oslo tadi. Nah, untuk itu pertama sekali tentu saja kita akan lihat seperti apa langkah yang dimaksudkan. Kita akan mulai dari awal. Nah, kita sama-sama telah tahu bahwa bentuk fungsi densitas peluang Weibull seperti yang disampaikan oleh yang terdapat dalam bahan ajar university tadi, kita lihat bersama-sama adalah Fy, artinya fungsi densitas peluang Weibull dengan variabel acak Y, beta per alfa, Y per alfa berpangkat beta kurang 1, eksponen minus Y per alfa berpangkat beta. Nah, seperti teori-teori sebelumnya, kita menyatakan bahwa likelihood, kita menyatakan bahwa likelihood, nih L besar, itu merupakan hasil perkalian dari fungsi densitas tunggal untuk variabel acak Y1 hingga variabel acak yang Yn. Nah, kita lihat sama-sama bahwa variabel acak ke-1 tentu beta per alfa, Y-nya menjadi Y1 per alfa, berpangkat beta kurang 1, eksponen min Y1 per alfa. Beta ini untuk Y1. Dan kita kalikan seterusnya hingga ke bentuk Fyn. Oke? Beta per alfa, Yn per alfa, karena tadi hingga ke Yn, beta berpangkat beta kurang 1, eksponen min Yn per alfa berpangkat beta. Nah, ini semua adalah bentuk dari likelihood yang kita coba selesaikan dengan menggunakan cara yang sesuai dengan yang kita pahami dari awal. Nah, sehingga tentu hasil perkalian ini akan menghasilkan bentuk beta berpangkat n dibagi dengan alfa berpangkat n, karena ini tadi adalah perkalian beta dan seterusnya sehingga ke n beta tentu akan menghasilkan beta berpangkat n dibagi dengan alfa. Di sini ada alfa, di sini ada alfa sampai berpangkat n, tentu akan menghasilkan alfa berpangkat n, dan hasil perkalian di sini ada Y1 per alfa berpangkat beta kurang 1 dikalikan terus hingga Yn per alfa berpangkat beta kurang 1, tentu karena perkalian dia menggunakan tanda kali I dari 1 hingga ke n, Yi per alfa berpangkat beta kurang 1, dan eksponen min sigma. Sigma. Kenapa sigma? Itu kita sama-sama tahu, sama-sama eksponen untuk variabel acak Y1 terus dikalikan hingga eksponen untuk variabel acak hingga ke Yn. Karena eksponen merupakan suatu bilangan konstan, maka perkalian pangkat itu adalah penjumlahan sigma. Nah, ini adalah bentuk dari likelihood. Nah, bentuk ini yang tidak kita jumpai tadi dalam bentuk atau bahan yang diberikan di dalam bahan ajar University of Oslo tadi. Jadi kalau saudara simak sama-sama, bentuknya ini adalah bentuk yang standar, bentuk yang kita selesaikan sesuai dengan teori yang kita pahami, teori yang kita bahas bersama. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan menentukan log likelihood.
kita mempunyai bentuk log likelihood. Nah, yang dimaksud dengan log likelihood, tentu saja kita ingat kembali bahwa log likelihood adalah melogaritma naturalkan fungsi likelihood. Tentu ingat, sifat-sifat dari logaritma natural itu harus kita kuasai dengan baik. Sehingga fungsi likelihood itu menjadi n log beta kurang n log alpha tambah summation log beta kurang 1 log yi per alpha kurang summation atau sigma yi per a berpangkat beta. Nah, kalau kita hanya berhenti pada langkah pertama, jadi kalau kita berhenti pada langkah pertama, kita lihat kalau kita berhenti pada langkah pertama ini, tentu bentuk yang disajikan belum sama dengan modul yang kita bahas atau hasil yang kita inginkan seperti yang terdapat dalam diktat atau bahan pelajaran dari University of Oslo tadi. Kenapa? Karena kita memerlukan penyelesaian atau penyederhanaan bentuk yang di atas. Nah, kalau begitu, apa yang kita bisa lakukan? Kita upayakan melaksanakan atau mencoba bentuk yang di atas ini, kita akan sederhanakan kembali di bawah. Kita akan melaksanakan tahapannya menjadi bentuk di bawah. Bagaimana caranya? Kita lihat. Bentuk log yi per a itu secara sifat logaritma adalah logaritma yi dikurang logaritma a. Karena log a per b adalah log a kurang log b. Maka pada langkah kedua muncul bentuk yang di awal sama n log beta kurang n log alpha, yang di bawah itu menjadi summation beta kurang 1 log yi dikurang dengan summation beta kurang 1 log alpha. Kenapa ini terjadi? Karena di atas log yi per alpha itu kita pecah menjadi log yi kurang log alpha. Sehingga di bawah akan memunculkan bentuk sigma beta kurang 1 log yi dikurang dengan sigma beta kurang 1 log alpha dikurang dengan summation yi per alpha berpangkat beta. Nah, apakah bentuk ini telah sama? Belum. Belum sama bentuk ini. Nah, apa yang kita lakukan? Bentuk yang beta kurang i, beta kurang 1 log alpha ini kita buka lagi sehingga menjadi kurang sigma beta log alpha dan tambah log alpha. Kenapa di sini tambah? Karena ingat, di sini ada minus, di sini ada minus. Minus ketemu minus menjadi plus. Oke? Dan di sini tetap minus karena dia beta log alpha minus. Nah, sekarang kita perhatikan. Bentuk yang lain sama, oke? Yang ini kita fokus ke sini saja karena ini yang lain belum sama. Sigma beta log alpha, beta adalah konstan, log alpha adalah konstan. Jadi kalau sigma ini pun jumlahan hingga ke n, tentu tinggal menetapkan tanda n beta log alpha. Nah, begitu juga dengan sigma log alpha. Log alpha konstan dijumlahkan sebanyak n, tentu hasilnya adalah n log alpha. Nah, sekarang di sini ada plus log alpha, di sini ada minus n log alpha, jadi sama-sama ada plus n log alpha, dan di sini ada minus n log alpha, berarti bentuknya serupa, tanda berbeda kita hapus jadi 0. Nah, setelah bentuk ini kita sederhanakan, oke, baru kita bisa melihat bentuk yang sesuai dengan bahan ajar yang digunakan oleh University of
Oslo yang kita bahas sebelumnya. Nah, sehingga setelah kita hilangkan bentuk n-log alpha tadi, akan menjadi bentuk yang persis sama dengan apa yang tertera pada bahan ajar University of Oslo tadi. Jadi kita lihat bersama-sama bahwa untuk menyamakan teori pembelajaran yang kita lakukan selama ini dengan bentuk yang dihasilkan pada bahan pembelajaran universitas lain, ternyata memerlukan penyempurnaan langkah dan ditambah sedikit pengetahuan tentang matematik dasar. Nah, kalau ini sudah kita pahami dengan baik, insya Allah kita akan bersemangat. Kita akan dapat memahami bentuk dari bentuk apapun yang dihasilkan oleh berbagai macam bahan ajar atau referensi. Oke, bagaimana? Ya, kita bisa paham ya. Nah, jadi intinya adalah kita tetap kembalikan ke bentuk dasar, selesaikan dari awal, sehingga kita sempurnakan dengan kaidah matematik yang sederhana. Nah, setelah kita jumpai bentuk log likelihood, muncul ke permukaan adalah permasalahan yang baru adalah maksimum likelihood. Nah, maksimum likelihood ini karena variable terdiri dari dua parameter, maka maksimum likelihood-nya ada dua. Yang pertama, diturunkan log likelihood terhadap alpha, lalu sama dengan 0, dan diturunkan log likelihood terhadap beta sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, sama seperti tadi, di bahan ajar itu biasanya hanya bentuk akhir yang mereka sampaikan. Kalau tidak kita pahami dengan baik, tentu akan menimbulkan keraguan. Apakah bentuk kita yang salah atau bentuk orang yang salah? Padahal tidak ada yang salah. Hanya bentuk kita upayakan menjadi sempurna, menjadi ringkas seperti bentuk yang dicantumkan oleh bahan ajar lain. Nah, untuk menjadikan ini, tentu kita sama seperti tadi, kita kembalikan di awal, dibuka secara sempurna, langkahnya kita perhatikan, lalu kita kembali sederhanakan. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama akan kita cari adalah turunan log likelihood terhadap alpha. Nah, ini fungsi likelihood kita. Ya, fungsi likelihood kita ini. Nah, ini yang akan kita turunkan terhadap alpha. Tentu ini 0. Oke, karena tidak ada alpha. Dan ini menjadi minus n beta per alpha. Kenapa dia per alpha? Karena turunan dari logaritma natural X adalah seper X. Tapi karena yang kita turunkan terhadap alpha, maka logaritma natural alpha adalah seper alpha. Berarti kita sekarang memiliki bentuk khusus untuk turunan n kali beta kali logaritma natural alpha adalah minus n beta per alpha. Nah, selanjutnya ini 0, pasti 0. Karena dia tidak ada alfa. Nah, sekarang bentuk ini. Nah, nih. Nah, bentuk ini, turunan ini tentu menjadi beta, letak di depan, yi per alfa dikali beta kurang 1, ini ya. Nah, terus yang ini tentu kita masih turunkan yang di dalam. Yes, sekali lagi, turunan ini tentu beta yi per alfa beta kurang 1, nih, terus dikalikan lagi dengan turunan yang di dalam.
Oke, bagaimana turunannya? Kita karena YI per alfa adalah bentuk hasil bagi, kita mungkin bisa berpatokan kepada rumus bagi VU absen kurang UV absen per V kuadrat. Oke? Sehingga U-nya adalah YI, V-nya adalah alfa. Ingat yang kita turunkan terhadap alfa, pasti kalau diturunkan YI itu menjadi 0. Oke? Nah, turunnya menjadi YI per alfa kuadrat. Sehingga bentuk akhir adalah menjadi minus N kali beta per alfa tambah summation beta alfa YI per alfa berpangkat beta. Nah, sekarang perhatikan di beta kurang 1. Di sini ada YI berpangkat 1. Jadi YI beta kurang 1 kali YI berpangkat 1, YI beta. Oke, ketemu. Sekarang alfa. Alfa berpangkat beta kurang 1. Di sini ada alfa kuadrat. Nah, alfa yang pertama, dia menjadikan alfa berpangkat beta. Alfa yang satu lagi, lari dia kepada beta per alfa. Oke, jadi jangan heran bentuk di atas menjadi bentuk yang di bawah. Sekali lagi kita perhatikan YI yang pertama akan mengakibatkan YI beta, YI berpangkat beta kurang 1 kali YI berpangkat 1 menjadi YI berpangkat beta. Sedangkan alfa berpangkat beta kurang 1 dikali alfa, sedangkan alfa yang satu lagi tarik ke depan. Jadi beta per alfa, YI per alfa berpangkat beta. Nah, bentuk yang terakhir adalah bentuk yang muncul di University of Oslo punya cerita. Oke, jadi kalau kita lihat seperti coba kita lihat bentuk maksimum likelihood terhadap alfa yang dihasilkan oleh punya University of Oslo ini, kalau tidak kita pahami dengan baik, tentu akan menjadikan kerugian pada kita sendiri. Nah, kita lihat. Nah, ini bentuk yang serupa yang kita kerjakan secara manual dengan bentuk yang dihasilkan oleh University of Oslo. Nah, jadi kesimpulannya seperti menjawab pertanyaan pertama tadi, untuk menyamakan bentuk yang kita miliki dengan yang ada di teks atau yang bahan pembelajaran lain, itu merupakan tantangan tersendiri. Dan itu akan bisa kita jawab kalau kita menguasai tingkat matematika dasar. Nah, kita lihat turunan atau maksimum likelihood terhadap beta. Nah, apa yang dibuat oleh University Oslo? Kita akan lakukan yang kita buat sehingga bentuknya bisa muncul persis seperti yang ada pada bahan ajar University of Oslo. Oke, kita akan coba. Sehingga ada ketertarikan tersendiri terhadap bahan pembelajaran atau cara belajar kita. Oke, kita akan lihat terhadap beta. Oke. Nah, ini terhadap beta. Kita perhatikan sama-sama. Oh, ini sebelumnya ini sudah lanjut. Kita lihat sebelumnya. Kita lihat sebelumnya, ini sudah di atas ya. Kita lihat sebelumnya dulu. Kita lihat sebelumnya. Oke. Nah, ini tadi terhadap alfa. Kita ulangi lagi terhadap alfa, berarti ada beberapa hal turunan yang harus kita ingat untuk menyederhanakan sehingga menjadi bentuk yang seperti di University Oslo. Sekarang kita akan lihat untuk yang beta.
Oke. Nah, dengan bentuk yang sama, oke, kita lihat untuk beta, tentu untuk beta kalau kita lihat di awal dulu kita lihat betanya. Jadi kalau kita lihat beta, jadi kalau kita lihat bentuk beta yang sebelumnya, kita lihat likelihood-nya dulu. Bentuk log likelihood. Oke, nih. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita ingin menurunkan terhadap beta. Tadi alfa sudah, sekarang beta. Nah, kalau beta tentu di sini menjadi n per beta. Karena logaritma natural beta, dia akan menjadi n per beta. Di sini n log alfa. Karena kita turunkan terhadap beta, maka di sini menjadi n log alfa. Di sini menjadi log y. Kenapa log y? Karena beta kurang 1 itu U, log y itu V, maka UV absen tambah VU absen. UV absennya 0, karena V absennya 0, sedangkan VU absen log Y1, U absennya 1. Berarti yang ini turunnya menjadi log YI. Nah, yang masalah turunan di sini. Nah, turunan sigma YI per alfa berpangkat B terhadap beta itu hati-hati. Kita memiliki dua fungsi, ada Y, ada A berpangkat Y, ada Y berpangkat A. Itu berbeda. Kalau fungsi Y itu Y berpangkat A, kita turunkan terhadap Y, artinya akan menghasilkan A kali Y berpangkat A kurang 1. Tapi kalau A berpangkat Y, akan kita turunkan terhadap Y itu menjadi A berpangkat Y logaritma natural A. Oke? Sekali lagi kita sampaikan, untuk mencari turunan ini terhadap beta itu tentu menjadi YI per A berpangkat D, tentu menjadi YI per A berpangkat D log YI per A. Jadi jangan kaget nanti kenapa turunan YI per A berpangkat B menjadi YI per A berpangkat B dikali dengan logaritma natural YI per A. Kita harus ingat konsep turunan. Jika ada fungsi Y berpangkat A, kita turunkan terhadap Y tentu menjadi A dikali Y berpangkat A kurang 1. Tetapi jika ada fungsi A berpangkat Y, kita turunkan terhadap Y tentu menjadi A berpangkat Y logaritma natural A. Nah, sama seperti ini. Fungsi YI per A berpangkat B akan kita turunkan terhadap beta, bukan D, beta, tentu menjadi YI per alfa berpangkat D dikali logaritma natural YI per A. Nah, kalau begitu, itulah yang dihasilkan oleh turunan atau maksimum likelihood terhadap beta. Oke, seperti ini kita simak baik-baik. Nih. Jadi sekali lagi turunannya atau maksimum likelihood terhadap beta, n per beta udah kita bahas tadi, ini ada n per beta. Ini tadi kurang n log alpha. Ini tadi sigma log yi tadi yang kita bahas. Nah, ini yang kita bahas yang terakhir tadi adalah menjadi kurang sigma, ini tadi yang saya sampaikan, yi per alpha berpangkat beta dikali log yi per alpha. Oke, saya kasih catatan di bawah. Perhatikan jika fungsinya Y sama dengan A berpangkat Y, nih saya berikan catatan di bawah. Ingat, jika fungsi Y sama dengan A berpangkat Y, maka turunannya adalah A berpangkat Y log A. Log ini menyatakan logaritma natural. Nah, jadi kita memiliki dua persamaan maksimum log likelihood. Yang pertama adalah nih, ini tadi turunan atau turunan log likelihood terhadap alfa.
Dan yang di bawah adalah turunan log likelihood terhadap beta. Nah, bentuk yang di bawah ini sudah sesuai dengan apa yang ada di bahan ajar University of Oslo. Jadi kita lihat sama-sama bahwa sangat diperlukan kemahiran matematika dasar untuk menyamakan bentuk yang kita buat dengan apa yang telah ditulis oleh universitas lain. Sekali lagi, jika terdapat bentuk yang berbeda, jangan diartikan siapa yang salah, tapi upayakan bentuk yang kita buat hampir sama atau sama dengan apa yang dibuat orang. Kalau tata caranya benar dari awal, pasti dia tidak akan meleset atau tidak akan berbeda dengan apa yang dibuat oleh orang lain. Oke, kita telah sampai kepada bentuk maksimum likelihood. Nah, sekarang saudara lihat sendiri, apakah dengan bentuk dua fungsi ini alfa dan beta bisa dicari? Tidak mungkin. Karena menghasilkan dua persamaan non-linier yang non-homogen. Persamaan non-linier, dua persamaan non-linier yang homogen. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu satu-satunya cara adalah menggunakan metode numerik. Nah, metode numerik yang digunakan. Ingat, kita berhadapan dengan dua fungsi rumit, dua fungsi non-linier, rumit lagi, dua fungsi non-linier yang homogen. Akan dicari sistem penyelesaiannya. Tentu menggunakan cara numerik. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa dalam statistik untuk melihat kekontinuan fungsi tidak perlu, karena fungsi densitas peluang sudah pasti kontinu. Sehingga penyelesaian jika diperoleh nilai awal yang tepat, pasti dia akan konvergen. Jadi jangan takut bahwa fungsi densitas peluang untuk statistik, jika ketemu nilai awal yang tepat, ya konvergennya pasti terjamin. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat selama ini kita dicontohkan kepada penyelesaian bernumerik untuk satu variabel. Kita sudah dicontohkan beberapa kali. Sekarang kita masuk kepada penyelesaian secara numerik untuk dua variabel. Nah, kata bahan ajar University of Oslo tadi untuk menyelesaikan pembelajaran, untuk menyelesaikan numerik dengan menggunakan Newton-Raphson, itu University of Oslo telah memberikan cara. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita lihat, ini cara yang dilakukan oleh University of Oslo, parameter yang iterasi ke S tambah 1 adalah parameter awal dikali dengan matrik Hessian inverse dikali dengan log likelihood. Fungsi maksimum likelihood yang kita peroleh. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa bahan ajar yang digunakan oleh University of Oslo dalam memudahkan kita untuk mengiterasi parameter memberikan notasi bahwa parameter iterasi ke S tambah 1 adalah parameter yang ke S atau parameter awal ditambah dengan inverse dari matrik Hessian dikali dengan log maksimum likelihood yang kita artinya
maksimum likelihood yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, ingat dalam matematis kalau notasi simbolnya tebal itu pasti berisi matrik. Nah, kebetulan dalam Weibull ini ada dua parameter yang akan kita cari. Artinya apa? Untuk parameter iterasi GS tambah 1, ini tetanya berisi bentuk matriks 2 baris 1 kolom yang isinya alfa beta, dan matriks Jacob matriks Hessian ini isinya adalah matriks 2 kali 2. Nah, apa yang menjadi isi matriks Hessian? Nah, itu akan kita bahas sekarang. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa notasi dari metode numerik Newton-Raphson yang diberikan oleh bahan ajar di University of Oslo ini sederhana sekali, bahwa theta iterasi. Jadi kalau mau theta iterasi pertama, tentu ini theta awal, theta 0, theta awal, dikali dengan matriks Hessian untuk theta awal, dikali dengan matriks maksimum likelihood untuk theta awal. Jadi kalau ini matriksnya adalah matriks 2 baris 1 kolom, ini pasti 2 baris 1 kolom, ini pasti matriks 2 kali 2, ini pasti matriks 2 baris 1 kolom. Nah, isi matriks S theta ini telah kita pahami. Apa isi matriksnya? Isi matriksnya adalah matriks maksimum likelihood. Artinya log likelihood yang diturunkan terhadap alfa dan log likelihood yang diturunkan terhadap beta. Sedangkan theta S ini nilai awal sembarang. Nah, tinggal lagi kita pahami adalah apa isi dari matriks Hessian. Oke, kita akan lihat isi dari matriks Hessian sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik dan memahami dengan baik apa yang diinginkan, apa yang mau dicapai dalam pembelajaran ini. Oke, kita akan lihat matriks Hessian. Nah, ini dia. Nah, matriks Hessian itu berisikan turunan kedua. Artinya, jika kita memiliki maksimum likelihood terhadap alfa, ini sudah kita miliki tadi, ini turunan log likelihood terhadap alfa, dan matriks Hessian yang baris pertama, tadi ingat matriks Hessian tadi isinya adalah matriks 2 kali 2. Itu ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, baris pertama isinya apa? Matriks log likelihood yang kita turunkan terhadap alfa, turunkan sekali lagi terhadap alfa. Lalu baris ini adalah untuk baris pertama kolom pertama, nih. Baris pertama kolom pertama isinya adalah turunan ini tadi kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Dan untuk yang baris pertama kolom kedua sama fungsi log likelihood yang diturunkan terhadap alfa tadi kita turunkan sekali lagi terhadap beta. Kasih tanda minus. Nah, jangan lupa kasih tanda minus, oke? Nah, kita lihat sekarang. Kita akan turunkan terhadap alfa. Jadi ini minus. Jadi kalau minus n beta per alfa turunnya pasti adalah n beta per alfa kuadrat. Ini n-nya turunkan ke bawah sedikit ya. N beta per alfa kuadrat. Oke? Ditambah dengan ini kita turunkan terhadap alfa. Jadi kalau turunan terhadap alfa, jadi kita lihat panjang turunannya. Nah, apa yang harus kita pahami dengan baik dalam menurunkan ini? Nah, jadikan beta per alfa sebagai U,
jadikan YI per alfa menjadi B. Jadi kita ingat kalau ini UV berarti turunannya menjadi UV absen, UV absen tambah V U absen. Jadi kalau U-nya beta per alfa, V absennya ingat B YI per alfa kali B pangkat kurang 1. Ini ingat, ini turunan lagi dari YI per alfa menjadi minus YI per alfa kuadrat. Oke, ditambah dengan YI per alfa, ini V U absen. Jadi turunan ini merupakan kemampuan kita dalam bidang kalkulus. Sehingga menghasilkan bentuk min n beta per alfa kuadrat tambah beta kali beta tambah 1 per alfa kuadrat sigma YI per alfa beta. Nah, bentuk inilah yang keluar di dalam bahan ajar University of Oslo. Kalau saudara kerjakan sampai di atas, ini belum sama. Tapi jika kelas saudara lakukan modifikasi seperti ini, maka bentuknya akan sama. Nah, di sini kan jelas, di sini ada beta kali beta, beta kuadrat, di sini ada beta saja, maka di sini nampak. Beta kuadrat, beta ini untuk beta, bisa kita samakan. Di sini ada YI per alfa, beta kurang 1. Ada YI, berarti YI berpangkat beta. Sama dengan keterangan tadi, alfa. Di sini ada alfa kuadrat, ambil alfanya 1. Beta per alfanya tarik keluar. Jadi beta ini yang jadi alfa kuadrat. Oke? Di sini juga ada alfa kuadrat. Nih. Nanti ada beta. Jadi kemampuan turunan kalkulus 1 atau 2 itu harap dikuasai dengan baik. Coba lihat turunannya. B per A kita andaikan sebagai U, YI per A berpangkat beta kita andaikan sebagai V. Sehingga ketemu bentuk U kali V. Kita tahu turunan U kali V adalah UV absen tambah V U absen. Nah, kalau kita sudah bisa menghasilkan bentuk ini, merubah ke bentuk yang sesuai dengan bentuk yang digunakan di diktat panduan kita pada pertemuan kali ini sudah merupakan kemajuan yang sangat luar biasa. Oke? Nah, kita lihat bentuk berikutnya. Oke, bentuk berikutnya kita lihat. Nah, ini adalah bentuk untuk elemen dari baris ke-1, elemen baris ke-1 kolom kedua. Nah, bentuk di atas ini merupakan bentuk turunan log likelihood terhadap alfa. Nah, sebelumnya ini kita turunkan kembali terhadap alfa. Sekarang bentuk ini kita turunkan terhadap beta. Jadi kalau kita turunkan terhadap beta, sederhana sekali bentuknya. Tentu ini menjadi minus n per alfa. Ingat selalu mulai dengan memberikan tanda minus. Berikan tanda minus terlebih dahulu. Oke? Nah, kita lihat kembali. Untuk turunan terhadap beta bagi bentuk kedua, kita ingat kembali B per A sebagai U, YI per A berpangkat B sebagai V. UV absen ditambah dengan V U absen. Oke, jadi kita lihat
UV absen. Nah, turunan dari YI per A berpangkat beta seperti tadi. Jika ada fungsi A berpangkat Y, kita turunkan terhadap Y, tentu dia menjadi AY, A berpangkat Y log A. Jadi kalau ini U, ini V, dan UV absen, V absennya tentu menjadi YI per A berpangkat beta kali log YI per. Nah, tambah V U absen, V-nya tetap, U absen, tentu U absen jadi seper A. Nah, bentuk yang ini belum sama dengan yang ada di diktat atau bahan ajar luar tadi yang digunakan oleh University of Oslo. Kita sederhanakan seperti ini, lalu dia telah menjadi persis sama dengan apa yang digunakan oleh University of Oslo. Jadi kita telah berhasil menentukan baris pertama dari matriks Hessian. Untuk elemen baris pertama, kolom pertama, tadi fungsi yang ini kita turunkan terhadap alfa. Sedangkan untuk baris pertama, kolom kedua, elemen ini kita turunkan terhadap beta. Oke, sekali lagi biar tidak lupa, matriks Hessian terdiri dari dua baris, dua kolom. Sedangkan baris pertamanya, untuk baris pertama, kolom pertama, fungsi log likelihood yang diturunkan terhadap alfa, turunkan sekali lagi terhadap alfa. Sedangkan untuk baris pertama, kolom keduanya, fungsi ini juga diturunkan terhadap beta. Jangan lupa kasih tanda minus. Nah, bentuk yang terakhir nih telah sesuai dengan bentuk yang ada pada bahan ajar luar. Jadi sekali lagi dapat kita lihat bahwa bentuk-bentuk ini, bentuk pertama, kedua, dan ketiga, kalau saudara lihat, dua-duanya benar. Tetapi permasalahannya yang digunakan oleh riset artikel atau bahan ajar orang adalah bentuk yang ketiga. Jadi oleh sebab itu, kemampuan kita untuk mengolah ini adalah merupakan suatu tantangan tersendiri. Oke, kita telah dapatkan isi elemen pada matriks baris pertama. Lalu kita dihadapkan kepada bentuk untuk baris kedua. Kita lihat untuk baris kedua. Nah, baris kedua pula, kita telah memiliki turunan log likelihood terhadap beta. Jadi elemen untuk yang kedua, ini kita turunkan sekali lagi terhadap beta. Oke, ini ada yang lupa di sini. Sini buat beta kuadrat ya. Di sini buat beta kuadrat karena di atasnya ada kuadrat. Maka di bawah sebenarnya bukan kuadrat, maksudnya turunkan sekali lagi terhadap beta. Cuma lupa mengasih pangkat 2. Oke? Lalu kita turunkan terhadap beta. Jangan lupa kasih minus dulu. Jadi minus, selesaikan. Oke? Dan n per beta tentu terhadap beta menjadi minus n per beta kuadrat. Ini 0 karena tidak ada beta. Dan ini 0 juga tidak ada beta. Nah, di sini sama seperti tadi, turunannya adalah YI per alfa berpangkat beta menjadi U, log YI per alfa menjadi V. Jadi kalau begitu, UV absennya 0, karena V absen, ini tidak ada beta 0, VU absennya ada. Apa dia? Log YI per alfa, turunan ini terhadap beta tentu kembali menjadi YI per alfa berpangkat beta log YI per alfa. Jadi dua kali muncul logsnya. Ada logs yang bawaan sendiri, ada logs yang dimunculkan oleh turunan ini terhadap beta. Maka hasilnya, ini dia. Nah,
dan kita sederhanakan menjadi bentuk yang di bawah. Nah, permainan-permainan tanda minus plus juga harus diberikan kewaspadaan tersendiri. Jangan sampai salah. Minus ketemu minus plus, minus ketemu minus plus. Ini jangan sampai salah. Nah, bentuk yang terakhir kembali adalah bentuk yang dihasilkan seperti yang digunakan oleh bahan ajar University of Oslo. Ini merupakan elemen dari baris kedua, kolom ke-1. Nah, yang terakhir, baris kedua, kolom kedua adalah bentuk dari, saudara saya rasa sudah bisa menerka, bentuk yang baris kedua, kolom kedua, saya rasa saudara sudah bisa menerkanya, adalah fungsi log likelihood yang diturunkan terhadap beta tadi, kita turunkan terhadap alfa. Kalau tadi kita turunkan terhadap beta, sekarang kita turunkan terhadap alfa. Nah, kalau diturunkan terhadap alfa, oke, tentu yang di depan ini pasti 0 karena tidak ada alfa. Jangan lupa letakkan minus dulu, oke, minus. Ini dia minus. Min n kali log alfa tentu min n per alfa. Oke? Log CI 0. Kenapa? Karena tidak ada alfa. Nah, yang di atas nih, oke, seperti tadi, YI per alfa berpangkat B kita andaikan U, log YI per alfa kita andaikan V. Berarti U V absen. U V absen. Nah, apa artinya ini? Log YI per A tentu YI 1 per YI per A. Jadi tentu kalau 1 per YI per A tentu saya balik menjadi A per Y. Tadi karena turunan log YI per A adalah 1 per YI per A atau A alfa per Y dikali dengan turunan dari YI per alfa sendiri, yaitu minus YI per alfa kuadrat. Nah, ini U, ini V absen. Ingat, V absen dari logaritma adalah logaritma X turunnya adalah 1 per X kali turunan X. Jadi kalau logaritma YI per A turunannya adalah 1 per YI per A atau menjadi A per Y, bukan A, alfa maksudnya alfa per Y, kali dengan min YI per kuadrat. Apa min YI kuadrat? Turunan dari YI per alfa menjadi YI per alfa kuadrat. Oke, kenapa ada minus? Ya, karena tadi YI per alfa. Oke, saya rasa paham semua ya. Kenapa alfa per Y? Karena tadi muncul 1 per YI per alfa. Tentu dibalik menjadi alfa per Y. Oke, ini U, ini V absen. Tentu kita balik sekarang tambah VU absen. Ini V yang lognya tetap. Oke, sedangkan V absennya tentu VU absennya tentu beta YI per A kali beta kurang 1 kali Y turunan dari YI per A. Ini dia. Oke. Nah, bentuk yang ini, yang baris kedua, ini saya sambung ya, sambung ke bawah karena panjang. Tidak digunakan di bahan ajar University of Oslo. Yang digunakan bentuk yang di bawah. Nah, kemampuan saudara untuk merubah bentuk ini adalah merupakan tantangan tersendiri. Jadi merupakan tantangan tersendiri untuk menjawab dari bentuk yang kita inginkan. Oke, saya rasa tidak ada yang rumit, saya rasa mudah semua saya rasa. Jadi jangan takut, tidak ada yang rumit untuk dikerjakan di sini. Oke? Jadi bentuk yang di atas menjadi bentuk yang di bawah memerlukan keterampilan tersendiri dalam melakukan bermatematik. Jadi jangan kaget, bentuknya sangat sederhana sekali dan sangat mudah untuk dipahami. Jadi tidak ada yang saya rasa bentuk yang sulit, tidak ada.
semuanya mudah saya rasa. Oke, seperti seper A ini kalau kita lihat dari mana di sini kok seper alfa muncul di sini, lihat di sini ada alfa kuadrat, di sini ada alfa, tentu tinggal seper A. Y-nya, itu kan nampak di sini saya rasa tidak ada yang rumit seper A tarik keluar. Oke, saya rasa sangat mudah di sini. Jadi seper A. Oke, saya rasa mudah ya, tidak ada yang mudah. Jadi seper alfa di sini kalau kita lihat nih, di sini ada alfa, di sini ada alfa kuadrat, jadi kita buang seper A. Jadi tidak ada yang rumit saya rasa, semuanya masih bisa diatasi. Y-nya tentu habis, Y-nya sama Y-nya habis, jadi seper alfa sigma Y alfa per beta. Nah, beta alfa juga di sini juga tidak ada yang rumit saya rasa. Di sini YI berpangkat beta kurang 1, maka di sini Y berpangkat beta. Coba ya. Ini YI ada beta kurang 1, di sini ada YI berpangkat 1, tinggal YI beta. Di sini alfa beta berpangkat beta kurang 1, di sini ada alfa beta kuadrat, yang alfa satu lagi menjadi pembagi alfa, di sini beta per alfa, YI per alfa, logsnya tetap. Jadi nampak. Jadi sekali lagi saya jadikan Y-nya habis, nih. Alfa tinggal seper alfa, tarik keluar di sini menjadi seper alfa. Sigma YI per beta, YI per alfa berpangkat beta. Oke. Nah, yang ini gitu juga. YI berpangkat beta kurang 1, di sini ada YI berpangkat 1. Jadi kalau kita gabung menjadi YI berpangkat beta. Sedangkan di sini di bawah ada alfa berpangkat beta kurang 1, di sini ada alfa berpangkat 2. Nah, alfa yang satunya mengakibatkan alfa berpangkat beta, satunya habis, sedangkan yang alfa sisanya adalah menjadi pembagi yang beta per alfa. Makanya muncul beta per alfa. Nah, bentuk yang inilah yang dihasilkan atau digunakan oleh University of Oslo. Jadi sekali lagi, bagi kita sebagai pemula, bagi Anda sebagai pemula, merubah bentuk sesuai dengan yang dibuat orang adalah suatu tantangan. Nah, kita telah berhasil mengisi atau mendapatkan semua elemen dari matriks Hessian. Matriks Hessian telah kita dapatkan. Lalu kita lihat kesimpulannya apa? Ada yang menarik bahwa maksimum atau log likelihood yang diturunkan terhadap beta, jadi likelihood yang kita turunkan terhadap alfa diturunkan kembali terhadap beta akan sama hasilnya dengan maksimum log likelihood yang diturunkan terhadap beta turunkan sekali lagi terhadap alfa. Jadi pengaruhnya adalah dalam bentuk matriks Hessian, diagonal kanan atas ke kiri bawah ini itu sama nilai matriks simetris. Oke, ini sama nilainya. Jadi ketika nanti dalam hitung-hitungan cukup tentukan yang ini saja. Makanya kalau kita lihat di teori yang disampaikan oleh bahan ajar University of Oslo ini, dia hanya menyelesaikan 3 saja. Ini yang diturunkan, ini yang di buku Oslo terhadap alfa, alfa beta, dan terhadap beta kembali. Dan beta alfanya sama. Oke, nah ini yang digunakan oleh bahan. Dan ini semua telah kita buktikan, kita lakukan secara manual sehingga kita bisa memahami. Oke, sekali lagi, J12 artinya adalah elemen matriks Hessian untuk baris ke-1 kolom kedua, itu J12 akan sama nantinya dengan
elemen matriks Hessian pada baris kedua kolom tersebut. Jadi J12 sama dengan J21. Oke, ini artinya tadi adalah matriks maksimum log likelihood, matriks log ini tadi maksudnya adalah fungsi log likelihood yang diturunkan terhadap alfa, turunkan sekali lagi terhadap alfa. Dan ini maksudnya apa? Log likelihood yang diturunkan terhadap alfa, turunkan lagi terhadap beta. Ini artinya log likelihood yang diturunkan terhadap beta, turunkan sekali lagi terhadap beta. Yang satu lagi artinya adalah log likelihood yang diturunkan terhadap beta, turunkan terhadap alfa. Hasilnya akan sama dengan log likelihood yang diturunkan terhadap alfa, turunkan kembali terhadap beta. Jadi kalau begitu, kita menyimpulkan, kita akan melihat suatu bentuk yang sangat kita dapat simpulkan sebagai berikut. Oke, kita lihat. Kita akan menghasilkan bentuk yang sederhana seperti bentuk berikut. Oke. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu, nih, matriks Hessian nih. Ini udah kita bahas, ada bahas kita bisa. Udah selesai kita bahas. Dan matriks S. Matriks S tadi artinya adalah log likelihood diturunkan terhadap alfa dan likelihood log likelihood yang turun terhadap beta. Jadi S-nya ada, J-nya ada. Ingat J kita beri tanda minus karena dalam rumus yang digunakan nanti dia menggunakan plus. Jadi minus minus plus. Turunan kedua kita tahu dia akan bernilai minus. Maka kita beri tanda minus dia menjadi plus. Turunan kedua minus, beri tanda minus dia akan jadi plus. Makanya dalam jadi kalau kita lihat teori berikut, jadi kalau kita lihat nih sesuai dengan teori yang kita pelajari tadi nih yang disampaikan oleh diktat atau bahan pelajaran Oslo ini positif tadi, artinya nilai matrik Jacobiannya tadi setelah kita turun kedua kita kasih lagi minus dia akan jadi positif. Oke. Inverse matrik Hessian inverse dikali dengan S. Kita mempunyai matrik J. Kita memiliki matrik S dan kita memiliki nilai awal. Dan dengan mudah sekali beberapa iterasi dapat dilakukan dengan manual. Kita akan lihat contoh. Oke, sekali lagi coba kita lihat sebelum kita lakukan lihat contoh yang diselesaikan oleh diktat Oslo tadi. Kita memiliki parameter iterasi TS S tambah 1 dengan parameter awal S dan matrik Hessian dan matrik S. Ini matrik yang berisikan elemen-elemen seperti ini kita udah jawab tadi. Dan S adalah ini juga kita udah tentukan. Nah sekarang tentu kalau diberikan data dan diberikan nilai awal, tentu kita bisa mencari berapa inverse matrik 2 kali 2. Pasti ini bernilai. Pasti ini bernilai kalau data ada dan nilai awal ada. Oke, coba kita lihat misalnya seperti yang disampaikan oleh atau yang ditulis oleh Oslo tadi. Yang ditulis oleh Oslo misalnya. Oke, seperti ini. Coba kita lihat sama-sama. Ini data. Data atau variabel acak Y. Tentu kalau datanya ada, nilai awalnya ada untuk AB, tentu elemen matrik S ini kan elemen matrik S. Oke?
log likelihood yang diturunkan terhadap alfa dan log likelihood terhadap beta. Jadi kalau nilai awalnya ada, dalam diktat ini nilai awal alfanya 10, betanya 1. Jadi kalau alfa 10, beta 1, sedangkan XI-nya ini datanya, tentu matriks S ada isinya. Ini juga matriks S, log XI. Log XI itu maksudnya logaritma natural data. XI itu 56, 65, dan seterusnya sampai 43. Jadi kesimpulannya, kalau alfanya 10, betanya 1, sedangkan XI-nya ada, ini katakan XI, tentu matriks S ada isinya. Oke? Dan kalau matriks S ada isinya, tentu matriks Hessian juga dia memiliki isi. Oke, kalau kita lihat matriks Hessian. Oke. Nah, coba kita kembali ke matriks Hessian. Alfa 10, beta 1, XI datanya. Tentu elemen matriks Hessian juga ada isinya. Yang kita perlukan inverse. Mencari inverse 2 kali 2 adalah seperti membalikkan telapak tangan. Karena Anda sudah semester 6. Nah, kalau begitu, apa yang diselesaikan oleh matriks, oleh contoh soal tadi, coba saudara lihat. Iterasi pertama alfanya 10. Ini betanya 1. Pada iterasi 6 dan 7, itu nilai alfanya tidak berubah lagi. Nilai log likelihood-nya pun sudah tidak berubah. Artinya, alfa 10 untuk nilai awal alfa 10 dan untuk nilai awal beta 1 itu memiliki nilai iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi 6, 7 selesai. Sekarang pertanyaannya, dari mana dapat nilai iterasi pertama untuk alfa 11, sekian dan nilai iterasi pertama untuk beta 0,89 dari mana? Tentu dari rumus yang telah kita selesaikan. Dari rumus ini. Nih. Jadi kalau kita lihat di sini untuk iterasi pertama, tentu alfa di sini 10, di sini 1. Dan nilai ini adalah nilai matriks untuk yang telah kita kerjakan tadi. Ini juga, ini ada nilainya dan ini ada nilainya. Ini dikalikan, tentu hasilnya matriks 2 baris 1 kolom. 2 baris 1 kolom ditambah 2 baris 1 kolom, tentu hasilnya juga 2 baris 1 kolom. Jadi saya rasa tidak ada yang susah untuk dikerjakan. Jadi pada mahasiswa, kita sampai kepada tahapan akhir seperti ini. Jadi saudara lihat sama-sama ini nilai yang diselesaikan oleh diktat ini adalah ini. Jadi sebagai ujian akhir semester, saudara, saya menitip bahwa selesaikan nilai ini hingga iterasi ke-7, dan nilai log likelihood tentu adalah rumus log likelihood-nya tadi. Oke? Rumus log likelihood apa? Ini dia rumus log likelihood. Jangan, ini bukan makna, bedakan log likelihood dengan maksimum log likelihood. Dan ini nilai log likelihood. Oke, rumus log likelihood tadi kan rumus L kecil. L kecilnya ini. Jadi nanti mana yang bingung, nilai log likelihood itu yang mana nih, kita buka kembali. Ini nilai log likelihood. Nih, oke. Kita lihat nilai log likelihood. Nah, nih. Ini nilai log likelihood-nya. Jadi alfa 10, beta 10, alfa 10, beta 1, XI datang. Jadi kalau untuk iterasi 0, log likelihood-nya alfanya 10, beta 1.
Kalau untuk log likelihood iterasi kedua, ya mengikut berapa alfa iterasi 1 dan berapa iterasi 2. Jadi dia tidak sama nilai alfanya harus ditukar sesuai dengan iterasi yang diinginkan. Kalau mau mencari log likelihood iterasi ketiga, tentu alfa dan beta yang digunakan adalah alfa beta yang dicari pada iterasi kedua. Oke? Apakah saudara sudah paham? Jadi sekali lagi, ujian akhir semester yang saya titip adalah saya minta kerjakan, buktikan bahwa nilai iterasi ke-1 dan iterasi ke-7 seperti yang ditampilkan. Ya beda-beda sedikit tidak apa-apa. Dan nilai log likelihood. Ingat, log likelihood yang ke-1 alfa betanya adalah alfa beta yang dihasilkan oleh alfa beta. Nih, alfa beta. Kita akan cari alfa beta dulu baru log likelihood. Ini menggunakan alfa beta ini, sedangkan yang ini alfa betanya yang ini. Jadi untuk log likelihood iterasi 1 tentu alfa beta pada iterasi ke-1. Log likelihood pada iterasi kedua tentu alfa beta iterasi kedua. Nah, untuk mencari iterasi ke-1 tentu kita berpatokan kepada nilai iterasi awal, nilai awal yang diberikan. Oke? Bagaimana Pak nilai iterasi kedua? Iterasi kedua menggunakan nilai yang didapat pada iterasi 1. Jadi perhatikan, kalau untuk mencari iterasi kedua, yang pasti apa? Matrik Hessiannya pasti berubah. Kenapa berubah? Karena matrik Hessian sekarang berdasarkan dari nilai alfa beta pada iterasi kedua. Tidak lagi nilai matrik Hessian pada yang dihasilkan oleh iterasi awal, bukan begitu. Jadi terus berubah, yang berubah itu adalah matrik Hessian dan matrik S. Juga matrik iterasinya. Kalau mau cari iterasi kedua, tentu berpatokan pada iterasi 1. Oke, saya rasa tidak ada yang susah untuk dikerjakan. Jadi sekali lagi, saya menitip ujian akhir semester kita, tugas saudara hanya satu saja, yaitu membuktikan nilai-nilai yang tampil pada tabel slide akhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, jadi kita telah melihat tadi bagaimana menjawab pertanyaan yang pertama, di mana isu yang muncul adalah kenapa memahami konsep pada bahan ajar lain itu begitu rumit. Memang cukup rumit, tapi saya yakin saudara bisa dengan hal-hal informasi yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, tugas saudara adalah buktikan, hasilkan nilai-nilai pada tabel yang saya berikan. Oke? Saya rasa cukup sekian dulu. Dan sesi tanya jawab ini saya rasa cukup sampai di sini. Jika nanti UAS telah selesai dijawab, serahkan kepada saya. Berakhir juga perkuliahan kita untuk StatMat pada semester ini. Tentu banyak hal-hal kekurangan yang kita hadapi. Tentu saya sebagai pengajar minta maaf banyak-banyak. Semoga apa yang saya berikan dapat menambah ilmu kepada saudara yang berguna nantinya mungkin untuk tugas akhir ataupun nanti ke depan saudara menjadi tenaga pengajar seperti yang saya lakukan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada perkuliahan-perkuliahan lain, dan selesainya sesi yang terakhir ini, selesai pula lah mata kuliah statistik matematika kita. Kita jumpa lagi insya Allah pada pertemuan-pertemuan mata kuliah lainnya. Saya minta maaf banyak-banyak jika terdapat kesalahan, dan apa yang telah kalian buat tentu akan saya hargai dengan baik, dengan jangan pikirkan nilai,
bekerja dengan maksimal, nanti nilai saya akan menentukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.